Oke, biar semuanya tambah semangat untuk materi Pak ajak kalian berdiri. Ada sesuatu hal yang sangat menarik dan kalian harus ikuti. Coba kalian berdiri coba. Ayo kita coba di sini jangan terlalu jauh. Di sini berapa? Oke, sudah. Jadi berdiri. Lalu, oke, jadi kalian harus mengikuti gerakan yang ada dalam video. Oke? Oke, harus mengikuti gerakan yang ada di video supaya kalian dapat semangat. Oke. Mulai 1, 2, 3. Kalian harus mengikuti gerakan yang pertamanya, yaitu penetapan manusia. Kalian tidak bisa ikut gambar tinggi ini. Oke, kalian 1, 2, 3. Oke, semuanya kita lanjut lagi dong? Oke, baik. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang siklus air. Oke, sebelum ke materi, kalian tahu setelah hujan itu air dari mana? Tanah. Air hujan itu dari mana? Jatuhnya ke? Oke. Oke, nah, dari mana air hujan itu berasal? Siapa yang tahu? Asal air hujan? Air laut. Air tuna. Banyak yang percaya hujan itu turun dari tuna. Oke, tapi secara teori dan secara ilmiahnya apa akan membahas? Bukan hanya dari Tuhan, anugerah Tuhan, tapi ada setiap proses itu. Oke? Saya katakan yang kalian tahu semuanya benar. Air itu dari luapan air laut. Oke, biar kalian semakin paham. Oke, kita lanjut. Nah, tujuan dari pembelajaran kita adalah yang pertama supaya kalian dapat memahami pengertian siklus air. Lalu kalian juga bisa mengidentifikasi perjalanannya dalam proses siklus air, dan juga kalian bisa membuat percobaan sendiri di rumah, membuat hujan menggunakan gelas dan es batu. Nanti Pak akan jelaskan. Itu kalian dapat mengamati proses evaporasi, kondensasi, dan presipitasi. Nah, untuk ketiga ini nanti Pak akan jelaskan. Jadi tidak usah bingung apa itu kondensasi, apa itu presipitasi. Nanti saya akan jelaskan. Lalu kalian juga bisa menentukan apa siklus air pagi, Oke, lalu tujuan pembelajaran pagi itu kalian bisa membuat contoh kecil atau membuat gambar atau diagram tentang siklus air.
harus rajin ya. Kalau tidak bisa masak air kita bersih-bersih dulu. Oke, jadi siapa yang pernah masak air di rumah tadi? Oke, kalian pernah melihat kalau air itu mendidih pasti ada embun. Oke, semuanya pernah jadi. Oke, jadi rekan-rekan, siklus air itu adalah perjalanan air yang terus berputar dari bumi ke awan lalu kembali lagi ke bumi. Jadi dia terus berputar. Nah, sumber utamanya di sini adalah yang menggerakkan sendiri adalah energi matahari. Dia yang menyebabkan semua ini, yang membuat air itu menguapkan lalu uapnya itu ke awan. Itu adalah matahari yang buat. Mesin utama itu matahari. Oke, jadi saya akan jelaskan tadi supaya kalian tidak bingung apa itu kondensasi, presipitasi, evaporasi. Oke, pakai dalam satu persatu. Ini adalah proses perjalanan tetes air. Yang pertama anak-anak itu disebut evaporasi. Evaporasi adalah air laut atau air sungai yang menguap. Yang menguap disebabkan oleh apa? Panas. Panas matahari. Oke. Nah, itu namanya menguap. Evaporasi itu adalah menguapan. Lalu yang kedua, transpirasi. Nah, ini adalah proses utama. Transpirasi juga adalah penguapan, tapi itu dari tumbuhan, yaitu berasal dari daun. Ini adalah uap air yang keluar dari pori-pori daun tumbuhan dan buah. Lalu proses yang ketiga adalah kondensasi, di mana uap air yang mendingin itu akan berkumpul di atas kita. Itu namanya apa? Yang warna putih-putih di atas. Kalau awan-awannya hitam, berarti namanya apa? Menurunkan air. Air itu namanya apa? Nah, teman-teman, ketika sampai di bumi, ya kalau air itu sudah turun tadi, ada namanya infiltrasi. Di mana infiltrasi itu tandanya air hujan menyerap ke tanah. Kita apa yang dia pakai bumi dong, dia pakai beca, biasa langsung Oke, lalu yang terakhir itu ada namanya runoff. Runoff itu adik-adik itu adalah air mengalir dari atas permukaan itu permukaan tanah menuju sungai dan laut. Jadi tempat terkumpulnya air itu adalah laut lagi dan dia melakukan penguapan lagi lalu hujan lagi begitu terus. Itu namanya runoff. Oke anak-anak, biar kalian semakin paham pada lagu yang kita sebut saya. Semuanya mendengar? Ya Pak. Oke, sambil duduk saja, sambil bertangan, sambil nyanyi. Terus sambil berdiri.
batu dan air panas. Nah, ini Pak akan jelaskan terakhir nanti, tapi saya kasih memang supaya kalian bisa paham duluan. Oke. Nah, anak-anak, dalam siklus air ada tiga jalur siklus air. Ada siklus pendek, ada siklus sedang, ada siklus panjang. Oke, Pak akan menjelaskan mulai dari siklus pendek. Siklus pendek anak-anak, yang pertama itu air laut meluap, lalu ke awan, langsung turun hujan di atas laut. Lalu siklus sedang itu air laut meluap, angin membawa awan ke atas. Awan positif dibanding laut kalau laut itu. Nah, sampai sekarang tangga hujan turun dan airnya itu kembali lagi ke laut. Lalu ada namanya siklus panjang. Nah, siklus panjang ini anak-anak, yang pertama tetap sama, air laut itu meluap, awan di bawah pegunungan yang sangat tinggi. Habis itu sampai di pegunungan biasanya itu turun sebagai salju. Memang pada gunung Everest, ya, itu pengaruh siklus yang panjang. Nah, makanya itu salju dan dia mencair perlahan dan air yang mencair itu akan kembali lagi ke mana? Jadi dia sering bertemu, ya benar selalu. Kita teruskan. Ya, roda berputar. Oke. Nah, anak-anak, supaya kalian tidak bingung, itu berapa siklus air, Pak? Nah, mengapa siklus air bisa terjadi? Ini melebar atau setiap hari meninggal, mengapa? Ini harus kenapa? Ini apa? Bukan. Kau beli air. Jadi anak-anak, hidup kita itu serba butuh air. Nah, itu makanya siklus air itu sangat penting, menyediakan air minum dan sanitasi bersih bagi manusia. Lalu kita juga makan padi, makan sayur, dan sayur itu tumbuh karena kita siram menggunakan air. Jadi itu gunanya air. Lalu menjaga hewan-hewan atau hewan-hewan udara ketika disekoli baik karena manusia disekoli kehidupan. Lego. Dan yang itu berarti kesakitan dan muncul. Hal yang terakhir itu penting itu supaya mengatur suhu bumi supaya tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu dingin. Kami menunggu kesimpulan kalau pada sesuai dia seimbang ya. Oke. Nah, anak-anak kembali harga depan. Pernah kita bertanah terlalu? Itu pengaruh kan? Siklus air terganggu. Dia resapan air. Dan kekeringan panjang karena kurangnya presipitasi. Tadi presipitasi itu apa? Mengapa? Banyak air itu presipitasi. Lalu banjir karena rojok karena ada infiltrasi. Karena ada infiltrasi atau resapan air yang berhilang. Biasanya terjadinya longsor dengan banjir. Jadi baiklah aku minta permukaan tanah kanan dia memesan. Apalagi Jokowi pada baru belum main dalam di kanan dia masih halaman itu. Jadi air bisa lalu mereka kondisi itu saya kan krisis saya bagaimana begitu bagi hebat Tuhan. Oke, nah jadi saya mengajak kalian semua, saya mengajak adik-adik untuk menyelamatkan siklus air. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang pertama itu menanam pohon. Biasa kita sebut apa? Menanamkan apa? Lalu yang kedua, kalau kalian pulang rumah sebentar, itu yang tentang yoga, tema bayar baik. Biasanya kita coba dulu baik gratis. Buka sehatnya baik ya. Harus berterima kasih. Apalagi kalau yang bayar harus berterima tentang OPC, oke. Cocok. Mereka bukan terima kasih kasih sibuk, jangan. Oke. Lalu menjaga sungai tidak membuang sampah sembarangan di sungai supaya tidak menyumbat. Oke.
Usahakan Bartolomeu harus mengakhiri sisa halaman antar buku. Mereka pakai lagi tahu, itu bisa kosong. Ego harus mengakhiri sisa halaman antar buku. Ada resapan lain mengakhiri. Baik, ada resapan lain namanya apa? Infiltrasi. Infiltrasi. Infiltrasi biasa paling kurus. Makanya air tidak pernah hilang. Dia hanya berbeda tempatan berbau. Kadangnya jadi es untuk dari gunung es itu. Oke, jadi anak-anak sebelum pulang pengen kasih pesan ke kalian. Nah, masa depan bumi ada di tangan siapa? Kalau kita tidak bisa menjaga bumi berarti mati. Iya, itu dia. Jadi setiap tetesan air akan bisa menggunakan. Mari kita bersama-sama menjaga kelestarian air dan lingkungan kita. Oke, sebelum keluar satu orang berdoa dan selamat berkreasi dan terus menjadi rumah budaya kita. Baik,